Gerak. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terlebih dulu ibu absen. Aditya Farhan, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Anggun, Asri, Pandi, M. Daniel, Hadir, Bu. Martia, M. Saiful, Hadir, Bu. Noni, Laini, Ernela, Puji, Wandi, Izin. Izin, YK. Baiklah ibu semuanya, alhamdulillah sehat semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Perhatikan tayangan berikut. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan sumber-sumber pengembangan usaha. Kompetensi dasarnya menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Materinya sumber-sumber peluang usaha. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik, model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber peluang usaha. Langkah-langkah berikut ini: 1. Organisasi peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik sudah kita lakukan. Membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Dan selanjutnya sampai menganalisis persepsi. Kita akan melanjutkan pembelajaran ini, namun sebelum ibu masuk ke pelajaran berikutnya, ibu ingin mengetahui siapa yang masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis peluang usaha. Ya, Puji. Jenis-jenis peluang usaha ada dua, yaitu peluang usaha produk barang dan kedua peluang usaha produk jasa. Iya, terima kasih. Yang lain ada menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sebelum ibu melanjutkan ke materi berikutnya, anak ibu kira-kira ada nggak menemukan peluang usaha di sekitar kehidupan kita? Oke, kira-kira siapa bisa menyebutkan? Contohnya, kita sudah. Ya, Seperti beli kantin, Bu. ya, oke. Menjual. Terus toko-toko sembako, material. Ya, oke. Lanjut. Ada lagi yang nambahkan? Ya. Ya. Contohnya peluang usaha yang ada di sekitar, yaitu pada tahun-tahun ini ada yang namanya COVID. Jadi bisa kita lihat dari situ ada yang namanya peluang usaha, yaitu dengan membuka suatu usaha, yaitu pembuatan masker. Jadi kita harus posisikan dari kondisi lingkungan. Jadi kita bisa membuat usaha dan sendiri dan bisa memasarkannya atau kita pasarkan dengan membuat suatu produk, yaitu membuat produk masker. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Contoh-contoh di sekitar kita. Sudah? Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, bagus jawabannya. Itu contoh perusahaan kita. Berikutnya
materi sumber-sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha itu ada beberapa macam. Di antaranya sumber peluang dari diri sendiri. Bisa berupa satu hobi. Dari hobi seseorang bisa mengembangkan hasil usahanya. Yang kedua, keahlian kreativitas, di mana dengan adanya kreativitas seseorang yang bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bisa dia jadikan sebuah usaha. Berikutnya, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Pendidikan yang dia miliki bisa dia menghasilkan sebuah peluang. Contoh bisa menjadi siswa SMK namanya ya, jurusan otomotif dia bisa buka mungkin bengkel dan lain-lain. Yang kedua, sumber peluang dari lingkungan. Itu bisa saja terjadi di lingkungan usaha orang tua, di lingkungan rumah, dan bisa lingkungan kebiasaan. Berikutnya, peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Maksudnya sini ada sebuah perubahan kejadian dari kejadian yang sebelumnya, seperti perubahan lingkungan. Umpamanya ada pendirian SPBU yang tadinya tidak ada usaha, ada peluang untuk berjualan di sana, buka kantin di sekitarnya dan lain-lain. Perubahan dari peraturan pemerintah, tadi seperti yang dicontohkan tadi, peraturan pemerintah karena adanya COVID wajibkan pakai masker, jadi muncul peluang usaha masker umpamanya. Perubahan tekanan kerja umpamanya, di zaman yang canggih ini kadang-kadang sudah lelah bekerja sehingga membutuhkan mungkin rekreasi. Ada peluang usaha di bidang rekreasi. Perubahan tingkat kebutuhan. Itu materinya. Sekarang perhatikan video berikut. Baiklah, adik semuanya, dari tayangan PPT dan video yang sudah disaksikan bersama, sekarang kerjakan bersama kelompokmu tentang identifikasi masalah yang sudah Ibu tuangkan dalam LKPD. Silakan dimulai. Silakan dimulai diskusikan bersama kelompokmu.
juga boleh. Ada yang keliru, ini kenapa? Ada yang sudah selesai? Belum. Sudah ada yang selesai, nak? Oke, kalau ada yang selesai, kita tunggu yang belum. Sambil tunggu, silahkan belajar.
Kelompok apa yang belum? Sudah semua? Kalau sudah, kita masuk ke sesi presentasi. Kita presentasi secara bergantian. Kita mulai dari kelompok berapa terlebih dulu? Oke, siapa dulu? Kelompok 2. Kelompok 4. Silakan, berdiri dulu. Kelompok 4. Dari belakang lagi. Kemarin kami satu. Kelompok ayo, oke, silakan. Ya, di tempat masing-masing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Irma Suryani sebagai guru mata pelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Namun sebelum kita memasuki pada materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ali Pramana sebagai moderator. Saya Muhammadi sebagai manajer. Saya Ernest. Baiklah, langsung saja kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh penyaji. Kepada penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluang dari konsumen. A. Saran konsumen. Dengan adanya sasaran dari seseorang, seorang wirausaha dapat memperbaiki lagi barang atau jasa yang dijualnya dan membuat barang yang baru supaya konsumen merasa. B. Keluhan dari konsumen terhadap produk. Keluhan konsumen dapat menjadikan wirausaha untuk mengembangkan ide untuk meningkatkan kualitas produknya. C. Permintaan konsumen. Dengan keinginan konsumen terhadap barang dan jasa dan wirausaha dapat membaca situasi tersebut akan menjadi sumber untuk mengembangkan ide untuk mendapatkan keuntungan. D. Harapan konsumen. Harapan konsumen terhadap barang yang belum ada di pasar akan menciptakan peluang bagi wirausaha untuk menciptakan atau membuka usaha tersebut. E. Permintaan pasar. Permintaan pasar dapat menjadi sumber peluang usaha yang berasal faktor eksternal karena pengusaha dapat melihat besar permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Kembalikan kepada ya. Terima kasih kepada penyaji telah membacakan materi. Langsung saja kita masuki ke tahap kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan pertanyaan saya batasi hanya 2 pertanyaan. Silakan di kelompok lain yang ingin bertanya. Baik, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yanfa. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan permintaan pasar.
aku ingin bertanya. Adapun pertanyaan tersebut yaitu saya ingin menanyakan sebutkanlah beberapa contoh peluang usaha berdasarkan permintaan konsumen. Baik, itu tadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya tutup. Mohon teman-teman untuk menunggu jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Meili dari kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan permintaan konsumen. Jawabannya A. Permintaan pasar. Pertanyaan kelompok 1. Jadi yang dijawab mau yang mana dulu? Kelompok 1. Ya, silakan. Baiklah, jawabannya contoh pada saat Lebaran, banyaknya masyarakat membutuhkan pakaian Lebaran, mukena, sejadah, dan lain-lain. Udah jelas nomor 1. Udah jelas nomor 1. Jawab sih. Ya, tadi pertanyaannya apa? Sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan permintaan pasar. Iya, permintaan pasar. Kelompok penyaji menjawab seperti pada saat Lebaran banyaknya permintaan akan pakaian Lebaran, mukena, dan lain-lain. Bagaimana yang kelompok 3? Silakan kelompok lain. Silakan. Contoh permintaan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan permintaan konsumen. Contohnya kue ulang tahun, kue saat Lebaran, dan lain-lain. Bagaimana kita satu? Maaf, saya ingin menambahkan. Nyangga. Anggaran. Nyangga. Tapi menurut saya contoh pengusaha berdasarkan permintaan konsumen bukan hanya produk makanan seperti kue, tetapi ada juga produk pakaian. Apalagi zaman sekarang yang barang-barang bisa dikostum seperti tas, meja, tas, pakaian sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang menambahkan permintaan konsumen. Apa peluang usaha sesuai permintaan konsumen? Tidak ada. Kalau di
Selanjutnya terima kasih kepada Ade telah menyangga atau menambahkan pertanyaan atau jawaban dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan presentasinya, yaitu peluang usaha apa nak? Peluang usaha dari konsumen. Itu tadi dibahas tentang nomor 1 permintaan pasar, artinya permintaan orang banyak. Ya, seperti pada saat lebaran seperti yang disampaikan tadi. Pertanyaan kedua, permintaan konsumen. Sangat bagus jawabannya tadi, tapi di sini menambahkan permintaan konsumen itu banyak. Di saat waktu tertentu konsumen membutuhkan namanya pulsa, tiba-tiba pulsa habis, konsumen meminta, sementara dia tidak bisa ke konten, sehingga orang yang melihat peluang tersebut bisa melakukan penjualan pulsa, menjadi peluang usaha baik bagi dirinya. Demikian juga yang lain-lainnya, umpamanya sekolahan, pasti ada konsumennya, sehingga orang yang menangkap peluang usaha tersebut bisa melakukan penjualan bakso bakar, buka kantin, dan lain-lain sebagainya. Merasa itu tambahan dari Ibu. Berikutnya kita lanjutkan di kelompok berikutnya. Kelompok berapa lagi? Silakan. Kelompok 3 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan perkenalkan. Nama saya Muhammad Sebriani dan teman saya Baiklah, kita akan masuk dalam materi kami yang akan disampaikan kepada teman kami Afifah. Baiklah, saya di sini akan mengatakan materi yang telah kami diskusikan, yaitu peluang dari perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan, yang kedua perubahan peraturan pemerintah. Contoh peluang usaha yang timbul akibat wabah virus corona. Yang pertama, peluang usaha jualan masker. Siapa sangka masker kini menjadi barang paling dicari saat ini. Masker diklaim sebagai barang pelindung agar melindungi kita dari tetesan-tetesan air yang keluar dari mulut. Hal ini kerap terjadi saat seseorang sedang ngobrol dengan orang lain. Yang kedua, jualan hand sanitizer. Selain masker, hand sanitizer juga termasuk ke dalam daftar barang most wanted. Tuntutan untuk tetap bersih dan higienis memaksa masyarakat untuk membekali mereka dengan hand sanitizer agar bisa membersihkan tangan mereka di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu jualan rempah-rempah. Anjuran untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dengan meminum rempah-rempah juga mempengaruhi masyarakat. Rempah-rempah seperti jahe, ginseng, dan juga yang diburu oleh orang-orang. Yang keempat, pakaian seragam kerja. Perubahan peraturan pemerintah tentang ketentuan seragam pakaian dinas akan mendatangkan peluang usaha bagi pengusaha konveksi dan penjualan pakaian. Selanjutnya, perubahan teknologi. Informasi dan komunikasi seperti kemajuan adanya smartphone dan internet sehingga memunculkan peluang usaha seperti penjualan online. Perubahan tekanan kerja. Tekanan kerja yang semakin tinggi sehingga banyak yang membutuhkan hiburan sehingga akan membuka peluang bagi wirausaha untuk menjalankan usaha hiburan. Selanjutnya, perubahan tingkat kebutuhan. Perubahan kebutuhan seperti
problematika kesehatan, gaya hidup, dan pola makan masyarakat akan membuka peluang usaha seperti yang menyukai hal-hal yang praktis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari materi kami. Jika ada teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Dan batas pertanyaan kami batasi sebanyak 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dela. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan perubahan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 Tasbih Nabi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan perubahan teknologi. Ya, Baiklah, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ella dan kelompok. Sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan perubahan teknologi. Ialah HP yang sudah canggih, motor yang tanpa gigi, dan lain-lain. Apa contohnya? HP yang pakai canggih. Yang sudah canggih, motor yang tanpa gigi, dan lain-lain. Bagaimana? Ada yang menambahkan? Oke, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan dan juga beberapa contoh perubahan teknologi. Mungkin yang pertama contohnya itu adalah membuka bisnis online dan merekrut dropshipper dan reseller untuk meluaskan pemasaran. Ya, contohnya kayak GoFood ataupun lain sebagainya. Yang kedua mungkin adalah mengadakan webinar atau webinar yang berbayar sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga itu pemasangan pembayaran e-wallet atau mendaftarkan penjualan ke GoFood atau Gojek. Itulah tadi beberapa tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih kepada Noni telah memberikan contoh dari jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Musa. Saya akan menjawab pertanyaan dari
kebutuhan? Jawabannya, usaha catering bagi yang menyukai hal-hal yang praktis. Yang kedua, kebutuhan akan barang mempermudah pekerjaan seperti bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Silakan di kelompok lain. Contoh peluang usaha perubahan tingkat kebutuhan. Ada yang ingin menambahkan? Silakan kelompok. Oke. Contoh peluang usaha berdasarkan tingkat kebutuhan yaitu contohnya dari seperti kesehatan, gaya hidup, serta dalam pola makanan masyarakat, dan itu akan bisa membuka peluang usaha bagi kita sendiri. Terima kasih teman kami ini yang telah menambahkan dari jawaban kami. Apakah ada tambahan lagi? Bagaimana kelompok lain, ada yang menambahkan atau kelompok penyaji ingin menambahkan atau kelompok yang bertanya sudah puas? Sudah puas? Puas, Yui? Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Berikutnya Ibu akan menambahkan dari kelompok penyaji peluang usaha dari perubahan yang terjadi itu ya. Tadi ada perubahan lingkungan, ada perubahan peraturan pemerintah, apalagi tadi ada perubahan teknologi, ada perubahan Tenaga kerja, ada dan tingkat kebutuhan. itu tadi. Di sini Ibu lihat tadi perubahan peluang usaha dan perubahan teknologi. Nah, contohnya seperti zaman sekarang ini yang teknologi yang sudah canggih sehingga memperbanyak peluang usaha bagi orang-orang yang berkesempatan untuk mengambil peluang tersebut. Contohnya perubahan teknologinya, HP yang dulu mungkin hanya HP center yang bisa SMS-an, sekarang HP sudah canggih, sudah banyak aplikasi-aplikasinya sehingga membuka peluang usaha bagi yang membaca peluang tersebut. Dan masih banyak lagi perubahan teknologi lainnya. Ke pertanyaan nomor 2, perubahan tingkat kebutuhan. Nah, seperti kita sekarang tingkat kebutuhan seperti orang-orang yang sibuk bekerja umpamanya, sehingga menginginkan sesuatu yang praktis. Kalau pesan makanan tunggu di depan rumah. Nah, membuka peluang usaha bagi usaha delivery umpamanya Gojek, nah ya, dan banyak lagi contoh berikutnya lainnya. Ibu rasa itu tambahan dari Ibu. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa lagi? 2, Bu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ade Irma Suliani, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2, dan kami mohon kepada teman-teman untuk mendengarkannya yang akan dibacakan oleh teman kami YK. Kepada teman kami persilahkan. Peluang dari lingkungan. Usaha orang tua. Usaha dari orang tua mendatangkan inspirasi usaha. Contoh, seseorang yang mempunyai orang tua yang berusaha di bidang konveksi, maka dia akan menemukan peluang usaha untuk memasarkan konveksi orang tuanya secara online. B. Lingkungan rumah. Contoh usaha di bidang agrobisnis. Bidang agrobisnis ini identik dengan peternakan serta pertanian, sehingga sangat sesuai untuk dilakukan pada lokasi yang dekat dengan pedesaan serta di daerah yang masih terdapat lahan luas. Contohnya budidaya sayur mayur, ternak sapi, ternak ayam, budidaya ikan lele, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Usaha di bidang jasa. Untuk menjalankan usaha ini, Anda haruslah mempunyai suatu keahlian yang spesifik. Usaha yang ramah lingkungan. Dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kemudian pupuk bisa dijual pada para petani yang membutuhkan. Harga jual untuk pupuk kompos juga terbilang cukup tinggi. Usaha jual beli motor bekas. Contoh peluang usaha di lingkungan sekitar yang dapat Anda lakoni adalah jual beli motor bekas, sebab kebutuhan akan kendaraan bermotor saat ini semakin meningkat. Dapat Anda lihat di jalan raya dipadati oleh sejenis kendaraan roda 2 ini. Kebiasaan diri sendiri dapat memunculkan ide dan peluang usaha untuk menjalankan usaha. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan akan kami batasi cuma 2 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan kalau yang ingin bertanya. Sesi pertama dibatasi 2 pertanyaan. Dibuka sesi kedua. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh usaha jasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak. Sebelumnya saya dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan kebiasaan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Sambil kita menunggu jawaban dari kelompok penyaji yang lagi mendiskusikan, yang lain boleh mencari jawabannya juga. Nanti mana tahu ingin menambahkan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dela. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Syaiful. Pertanyaannya, sebutkan contoh usaha jasa. Dan jawaban dari kelompok kami adalah jasa angkutan, jasa potong rambut, jasa rental, jasa transportasi, pelayanan kesehatan, jasa penulis, dan jasa editor dan lain sebagainya. Cukup dari jawaban kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirana teman-teman ingin menambahkan? Baik, saya di sini sedikit menambahkan dari jawaban dari kelompok 2. Mungkin di sini saya menambahkan di bidang jasa yang paling diminati dan menguntungkan. Yang pertama yaitu jasa titip beli produk. Jasa titip beli produk termasuk usaha yang biasa dimulai dengan modal kecil, bahkan tanpa modal. Cara kerjanya cukup mudah, mempromosikan produk-produk suatu brand sekaligus tentukan biaya jasa titip sebagai keuntungan. Yang kedua, jasa terjemah. Meskipun saat ini sudah ada teknologi Google Translate, tetapi sebenarnya peran seorang penerjemah masih diperlukan untuk kebutuhan penting lainnya. Misalnya untuk menerjemahkan berbagai dokumen penting, bahan penelitian, buku, dan lain-lainnya. Kemudian jasa desain. Yang hobi membuat desain, saatnya memaksimalkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dengan mengembangkan usaha di bidang jasa desain. Saat menjalankan usaha desain, bisa mempromosikan karya di media sosial dan website, khususnya layanan jasa diluaskan target pasar baik di Indonesia hingga mancanegara. Jasa penulisan artikel. Selain desain, hobi menulis juga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan apabila jika sudah terbiasa menulis dan memiliki beragam portofolio, bisa saja banyak orang yang melirik jasa penulisan artikel yang sahabat jalankan. Selanjutnya, jasa fotografi dan videografi. Usaha di bidang jasa fotografi dan videografi bisa maksimalkan usaha ini jika memiliki alat pendukung seperti kamera dan keahlian memotret yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin teman-teman ingin menambahkan? Ini lagi. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Atau kelompok penyaji ingin menambahkan? Kalau tidak ada, silakan lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan teman kami kelompok 1 yaitu Adit. Yaitu sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan kebiasaan. Jadi contoh peluang usaha dari kebiasaan, kami mengambil contohnya yaitu salah satu dari kebiasaan seseorang. Contohnya seseorang yang sering berbelanja di online. Jadi sehingga dari kebiasaan tersebut bisa menginspirasi diri sendiri untuk membuka suatu usaha dengan menjual suatu produk melalui online. Jadi kebiasaan dari tersebut bisa memunculkan ide atau peluang untuk menjalankan usaha yang dibuka oleh seseorang. Jadi dari kebiasaan tersebut kita bisa mendapatkan peluang usaha. Jadi intinya saja dari kebiasaan itu kita ambil salah satunya yaitu disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Sekian itulah jawaban dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ingin menambahkan? Cukup puas. Silakan, dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau dari kelompok penyaji juga, silakan ditambahkan.
Tadi kelompok dari kelompok 1 ingin menambahkan contoh lagi, contoh kebiasaan. Contohnya adalah kebiasaan anak-anak kecil yang suka mengemil atau makan makanan yang ringan. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan peluang usaha kebiasaan itu, kebiasaan anak-anak tersebut. Caranya kayak kita membuka peluang usaha, membuka snack makanan yang sehat, yang bergizi bagi anak-anak tersebut. Cukup sekian, mungkin itulah tadi beberapa tambahan yang bisa saya tambahkan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Noni telah menyampaikan jawaban kami. Kiranya ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Ya, puas Kak. Apakah yang bertanya sudah bisa mengerti? Alhamdulillah cukup puas Kak. Selanjutnya, habis pertanyaannya ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Buka sesi kedua mungkin. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan usaha ramah lingkungan dan apa contohnya? Apa yang dimaksud dengan usaha yang ramah lingkungan? Terima kasih kepada Noni. Harap menunggu jawabannya. Apa yang dimaksud dengan usaha ramah lingkungan? Sebutkan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ciri peluang usaha yang potensial. Sebutkan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ya, terima kasih kepada peserta-pesertanya. Harap menunggu. Sambil menunggu kelompok penyanyi dari jawaban, kelompok lain silakan, mana tahu nanti ingin menambahkan.
beberapa contohnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan usaha ramah lingkungan yaitu atau sering disebut dengan green business, yang merupakan usaha yang tidak hanya berfokus mencari keuntungan, akan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya dengan mengolah pupuk, dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Jadi itu juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga di lingkungan masyarakat itu tidak terjadi yang namanya banjir karena gara-gara sampah. Jadi kita bisa ambil dampak positifnya yaitu dengan membuat suatu produk, yaitu membuat produk pupuk kompos. Kemudian pupuk itu juga bisa menjadi keuntungan bagi diri kita sendiri, yaitu kita bisa menjualnya, kita bisa menjadikan itu suatu usaha bagi kita. Jadi harga juga untuk pupuk kompos juga terbilang cukup tinggi. Jadi dari sini kita paham dari usaha yang ramah lingkungan ini yang intinya kita juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan hanya dari untung saja, tapi sama-sama memberikan kita keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang bisa menambahkannya, kami persilakan. Ada yang menambahkan? Ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau kelompok yang bertanya sudah puas? Ya, sudah lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Dela ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Afifah. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ciri-cirinya ada 10. Yang pertama, memiliki nilai jual tinggi. Contoh sederhananya, barang tas bermerek. Satu tas itu bisa seharga satu mobil. Yang kedua, ciri-cirinya sesuai permintaan masyarakat. Contoh sederhana, kebutuhan akan sayur mayur atau sumber pangan, di mana semua orang jelas akan mencari dan membutuhkannya. Ciri-ciri yang ketiga adalah faktor resiko kecil. Bagi pebisnis pemula, untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar, penting memiliki jenis usaha yang mempunyai resiko besar. Ciri-ciri yang keempat adalah jenis usaha bersifat evergreen. Ciri-ciri ini adalah jenis usaha yang bersifat evergreen, maksudnya adalah usaha tidak bersifat musiman. Misalnya usaha jualan kembang api. Kembang api ini hanya laris di musim dan hari-hari tertentu saja. Maka dari itu hindari pemilihan usaha ini, karena setelah berlaku maka pasar akan lesu. Ciri-ciri yang kelima adalah bertahan lama, yang akhirnya gagal karena salah dalam menganalisis. Dari sekian banyak pilihan usaha, ide usaha yang memiliki resiko kecil adalah usaha yang tidak memiliki kadaluarsa atau batas waktu. Ciri-ciri yang keenam adalah ketersediaan produk mudah. Jika usaha bisnis yang akan kamu jalankan mengambil produk di pabrik atau supplier, kamu tidak menyediakan produk secara mandiri, maka pastikan terlebih dahulu jika produk tersebut selalu ada dan berkelanjutan untuk selanjutnya. Dan yang ketujuh, ciri-cirinya adalah memiliki kelayakan usaha. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yang lain adalah memiliki kelayakan usaha. Tidak semua produk memiliki kelayakan usaha. Seorang konsumen juga akan lebih senang dan nyaman dengan produk yang layak dibandingkan dengan produk yang tidak layak. Ciri-ciri selanjutnya yaitu selalu mengembangkan usaha
dengan kreativitas. Membicarakan kreativitas, tentu saja setiap pelaku usaha memiliki caranya masing-masing. Prinsipnya dari kreativitas menjalankan usaha bisnis adalah siap dan mampu bersaing dengan tanpa curang, tetapi dengan kerja cerdas. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu usaha orisinil. Ciri-ciri ini adalah orisinil, jadi usaha yang didirikan dan dijalankan berdasarkan ide asli, tidak menjiplak dari ide usaha orang lain. Dan yang terakhir adalah mudah menyesuaikan diri. Tidak dapat dipungkiri jika peluang usaha yang baik adalah usaha yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri, terutama bagi pelaku usaha pemula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dapat kami jawab, sekiranya teman ingin menambahkan. Sudah jelas. Bukan sudah jelas? Sudah. Sekian itulah yang dapat kami jawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Berikut Ibu ingin menambahkan atau mengulas apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji dari contoh peluang usaha jasa. Contohnya seperti kita ketahui banyak sekali kita ada jasa angkutan, potong rambut, bengkel dan lain-lainnya. Yang kedua, berusaha berdasarkan kebiasaan, sama yang dijelaskan oleh kelompok penyanyi tadi, seperti kebiasaan belanja online, sehingga dia jadi timbul minatnya untuk berjualan karena dia kebiasaan dia tadi. Yang ketiga, apa yang disebut dengan usaha yang ramah lingkungan. Artinya di sini bahwa usaha yang kita jalankan itu tidak mengganggu lingkungan, ramah lingkungan, tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain, terutama limbahnya umpamanya. Namun dari limbah yang ada itu mungkin bisa dijadikan sebuah yang menjadi nilai jual. Berikut yang pertanyaan berikutnya, ciri-ciri peluang usaha potensial. Nah, kita ketahui peluang usaha itu memiliki nilai jual sesuai dengan permintaan masyarakat, faktor risikonya kecil. Setelah itu usaha itu orisinil, tidak mencontoh ide orang lain, muncul dari ide-ide sendiri. Rasa demikian tambahan dari Ibu. Berikutnya kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa kita sanjungkan salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang membaca akan mendapatkan pahala dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada
Ibu Ade Suryani selaku guru mata pelajaran, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sumber peluang dari diri sendiri. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Aditya Parasetia sebagai moderator. Saya Manajer Senari. Itulah nama-nama dari kelompok kami. Baik, kita langsung saja masuki tahap selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Kepada penyaji kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Baik, saya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sumber peluang dari diri sendiri. Adapun sumber peluang dari diri sendiri yaitu sumber peluang yang paling potensial dan sangat besar. Yaitu adalah memang peluang dari diri sendiri. Nah, peluang dari diri sendiri bisa terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu hobi. Hobi seseorang dapat menjadikan ide bisnis mampu mendatangkan penghasilan. Contohnya yaitu peluang usaha yang berasal dari hobi. Yang pertama ada otomotif, di mana para pencinta otomotif bisa pencinta motor tua ataupun bisa menggerakkan orang untuk meningkatkan usahanya. Yang kedua yaitu fotografi, di mana peluang usaha karena hobi selanjutnya adalah fotografi, yang mana sekarang dapat disebut cepat serta menjadi cepat. Yang ketiga yaitu membuat video tutorial masak, menjahit ataupun olahraga dan lain sebagainya. Yang keempat membuka jasa desain, grafis, freelance. Yang kelima yaitu menjual catering makanan sehat online. Adapun sumber dari diri sendiri yang kedua yaitu keahlian dan pengetahuan atau latar belakang pendidikan. Nah, di mana wawasan atau pengetahuan merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal atau diri sendiri. Seorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankannya. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman di dunia bisnis merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal juga. Seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya di dalam dunia bisnis tentu akan lebih terampil dan dalam mengelola usahanya atau bisnisnya. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia atau kreativitas. Ini merupakan sumber peluang usaha yang datang dari faktor internal juga. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan berjalannya bisnis. Mereka dapat membantu kita mengembangkan bisnis jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Cukup sekian, lebih dan kurang itulah penyampaian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan materi tentang sumber peluang dari diri sendiri. Lanjut, kita memasuki sesi tanya jawab. Kita akan memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk bertanya. Adapun peraturannya kami membatasi 2 pertanyaan. Dipersilahkan untuk bertanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pramana, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya adalah sebutkan contoh peluang usaha berdasarkan pengetahuan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldi sudah bertanya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan.
Sebutkan contoh kreativitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anggun yang telah bertanya. Selanjutnya silakan ditunggu jawabannya. Sambil menunggu jawaban dari kelompok penyaji, silakan juga yang kelompok lain. Mana tahu ada yang ingin menambahkan. Akan sama-sama kita cari jawabannya. Ya, baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Anggun dari kelompok 3, yaitu pertanyaan sebutkan contoh kreativitas, yaitu mengubah barang yang tidak dipakai menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya mendaur ulang sampah seperti kardus, botol, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengubah barang alami menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya daun kering bisa dibikin menjadi bahan untuk membuat tas dan sebagainya. Yang selanjutnya mengubah barang yang rusak menjadi baru lagi, yaitu dengan bahan yang rusak dikombinasikan dengan barang yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurang apakah yang ingin menambahkan? Dan silakan Pak Budi. Jadi pertanyaannya itu sebutkan contoh kreativitas. Saya di sini cuma menambahkannya saja, yaitu contohnya yaitu dengan mengubah barang-barang yang tidak layak dipakai menjadi barang yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Contohnya dari jawaban teman kami tadi seperti botol-botol minuman. Jadi botol minuman itu bisa digunakan atau bisa dibuat produk baru seperti membuat produk bunga. Jadi itu bisa juga menjadi peluang usaha bagi kita. Jadi dari contoh kreativitas itu membuat bunga itu menjadi salah satu kreativitas kita bagi diri kita sendiri untuk memulai usaha dari memposisikan dari lingkungan sekitar. Itu juga membuat dampak positif bagi masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Wiji telah menambahkan. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu seseorang lulusan SMK jurusan kecantikan menemukan peluang usaha untuk membuka salon kecantikan yang menggunakan teknik tata rias terkini. Seseorang tentu telah menguasai teknik tata rias berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikannya. Baiklah, kesimpulannya ada yang menambahkan? Apakah ini ada yang menambahkan? Tidak, sudah jelas. Baiklah, demikian presentasi jawaban yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyanyi yang telah menyajikan materinya. Di sini Bu ingin menambahkan saja dari apa yang barusan dibahas, sumber-sumber peluang usaha dari diri sendiri ya. Ada pertanyaan tadi, sumber peluang usaha dari pengetahuan. Berbicara kita pengetahuan biasanya hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan, seseorang dia dapat menghasilkan peluang usaha, dapat melakukan sebuah usaha. Contohnya pendidikannya SMK, makanya lulusan SMK, lulusan tata busana, tata muka, dia bisa buka usaha mungkin menjari, konveksi, tata muka bisa mungkin buka usaha makanan. Berikutnya peluang usaha dari kreativitas. Kreativitas ini adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu produk. Nah, seperti yang disajikan tadi dari teman-teman semuanya, ada tambahan kelompok lain juga seperti kreatif, buah bunga dari sedotan, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita yang sudah disajikan oleh seluruh kelompok. Selanjutnya kita membuat kesimpulan dari seluruh pembelajaran hari ini, bahwa sumber-sumber peluang usaha itu terdiri dari dua faktor. Yang pertama faktor internal. Apa itu faktor internal? Dari dalam diri. Yang berasal dari dalam diri sendiri. Apa tadi contohnya? Hobi, kreativitas dan lain-lainnya ya. Yang kedua faktor internal, seperti tadi contohnya lingkungan orang tua, lingkungan sekitar, perubahan tentang pemerintah dan lain-lain. Selesai penyajian materi, sekarang tutup seluruh bukunya, HP-nya juga ditutup. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak ibu tentang materi yang sudah kita sajikan. Silakan tunjuk tangan, nanti akan langsung ibu nilai. Ibu mengajukan beberapa pertanyaan. Sebutkan contoh peluang usaha dari perubahan keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah contohnya. Ya, silakan Puji. Peluang usaha dari peraturan pemerintah itu dari salah satunya itu membuka usaha pembuatan masker dari lingkungan sekitar, itu juga memberikan dampak positif
Pesan pemerintah. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan contoh peluang usaha dari perubahan teknologi. Teknologi. Perubahan teknologi. Satu contoh saja akan Ibu kasih nilai. Dari yang kita bahas tadi, ya, contoh saja, ya. Peluang usaha dari perubahan teknologi. Contoh peluang usaha dari teknologi yaitu salah satunya dari yang kita pelajarin tadi yaitu tentang HP. Dulu HP dari zaman dulu yaitu kita ambil salah satu mereknya itu Nokia. Jadi sekarang perubahan teknologi ada yang namanya kemajuan. Sekarang ada HP yang berbentuknya sekarang ada yang Android. Jadi dari situ kita tahu adanya perubahan teknologi dari tahun yang ke tahun, yaitu salah satunya HP. Sekian dan terima kasih. Oke, puji lagi. Gimana ini? Sebutkan contoh, satu contoh saja. Silakan Kodin. Ya, perubahan teknologi yang makin canggih. Ya, Astri. Aku. Ya. Laptop. Ya, laptop. Boleh. Itu kan perubahan teknologi. Teknologinya sudah makin canggih. Medikom, 3 kan teknologi yang sudah canggih, kan? Tidak akan mundur pakai bara, arang mungkin. Selanjutnya, contoh berikutnya perubahan teknologi. Ini Perubahan teknologi yaitu transportasi, yang mana dulu kita bisa menggunakan sepeda, sekarang menggunakan motor, dan perkembangan motor itu bisa saja untuk mengantarkan barang-barang online, yaitu tadi seperti kurir ataupun GoFood, membantu pemasarannya. oke, bagus, mantap. Berikutnya, silakan. Perubahan teknologi yang kamu pakai, yang kamu manfaatkan, kamu pergunakan. Ya, pasti. Ya, seperti teknologi kan makin canggih di dunia ini. Seperti HP yang makin canggih teknologinya. Ya. Seterusnya seperti misal makanan dari rumahan saja, seperti buka HP saja, tekan saja sampai ke rumah itu. Kecanggihan teknologi HP, makanan dipesan tunggu di depan rumah. Tinggal tekan tombol sampai rumah. Itu kan perubahan teknologi. Ya, Ada lagi perubahan? Udah. Pertanyaan berikutnya. Nah, berapa orang baru yang dapat nilai dari perubahan lingkungan, peluang usaha dari perubahan lingkungan? Silakan. Lingkungan yang tadinya biasa saja menunjukkan peluang usaha. Di lingkungan kita apa biasanya yang menyebabkan? Hah? Apa? Silakan, jadi ibu langsung nilai. Ya, lingkungan ya. Dengan membuat produk makanan di sekitar lingkungan bisa membuat produk makanan yang tidak ada di sekitar lingkungan kita itu adalah menjadi peluang usaha
kita. Sekian, terima kasih. Perubahan lingkungan, kan? Karena ada perubahan lingkungan, tiba-tiba di lingkungan kita didirikan lapangan voli yang setiap sore buka usaha, bisa dibuka usaha jual minuman, jual makanan, pokoknya kan. Yang tadinya tidak ada lapangan volinya, tapi tiba-tiba berubah lingkungannya dibuat lapangan voli, jadi ramai, ada pertandingan dan lain-lain. Ada ibu semua, baiklah itulah hasil penyajian materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu tutup dengan ucapan mohon maaf atas silap dan salah. Kedua kelas, silakan kita tutup. Ya, gerak. Mulai. Selesai. Beri salam.